Perkenalkan, nama saya Otaria Ginting dengan NIM 210306034 dari Prodi Peternakan kelas A. Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme air. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam sistem kompensasi. Sistem kompensasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem dapur darah, sistem pernafasan, dan sistem ekskresi ginjal. Kita masuk ke dalam sistem dapur darah. Darah mengandung sistem dapur, di mana sistem dapur merupakan perbandingan antara asam karbonat dengan garam bikarbonat. Dari persamaan Henderson-Hasselbalch, kita dapat tahu bahwa pH sama dengan pKa ditambah log kadar B ditambah HCO3- per kadar H ditambah HCO3-. Untuk pH darah adalah 7,4 dan untuk pKa adalah 6,1. Jadi 7,4 sama dengan 6,1 ditambah log kadar B ditambah HCO3- per kadar H ditambah HCO3-. Didapat hasil nilai rasio garam dibanding asam adalah 20:1. Dari persamaan ini, dapat kita ketahui bahwa untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu 7,4, diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat sebanyak 20:1. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pernafasan. Sistem pernafasan melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 yang terjadi di dalam alveoli. Juga transportasi O2 dari alveoli ke jaringan dan transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Dalam sistem pernafasan ditentukan oleh difusi udara, yaitu tekanan parsial gas yang terjadi di dalam udara pernafasan. Selanjutnya, O2 yang berada di dalam darah akan ditransportasikan dalam bentuk gas yang larut dalam plasma dan O2 yang berikatan dengan hemoglobin atau sering kita sebut dengan HbO2. Sedangkan untuk CO2 yang berada di dalam darah akan ditransportasikan dalam bentuk gas yang larut dalam plasma, asam karbonat yang larut dalam plasma, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk hemoglobin, dan garam bikarbonat. Sedangkan untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, sistem pernapasan memiliki peranan yaitu mengatur kandungan C2HO3 darah dengan cara mengatur ventilasi atau ekskresi retensi CO2, di mana jika tubuh menghasilkan CO2 yang berlebih maka akan terjadi asidosis respiratori. Namun bila CO2 dalam tubuh itu kekurangan, maka akan terjadi alkolisis respiratori. Ini adalah contoh kurva disosiasi HbOxy. Yang kurva pertama adalah efek dari pH, di mana untuk garis biru merupakan pH 7,6, garis pink pH-nya 7,4, dan garis merah pH-nya adalah 7,2. Selanjutnya untuk tekanan CO2, kurva ini adalah kurva untuk tekanan CO2, di mana garis biru merupakan tekanan CO2 adalah 20 mmHg, untuk garis pink yaitu tekanan CO2-nya 40 mmHg, dan untuk garis merah tekanan CO2-nya 80 mmHg. Kurva ketiga adalah efek dari temperatur, di mana temperatur pertama adalah 20 derajat Celcius, temperatur kedua adalah 37 derajat Celcius, dan temperatur ketiga adalah 43 derajat Celcius. Dan ini adalah kurva yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ekskresi ginjal, di mana sistem ekskresi ginjal berfungsi untuk mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Kemudian, sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. Lalu, membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal, menggantikan Na+ yang sudah ditukar dengan ion H+ di tubulus distal. Kemudian, usaha penghematan Na+ mengikat bikarbonat. Kemudian, H+ yang sudah disekresi akan masuk ke dalam H2PO4 hasil dari HPO4 2- hasil filtrasi. Kemudian, bersamaan dengan NH4 yang dihasilkan dari asam amino ditambah H+, akan diekskresikan melalui urin. Di dalam ekskresi ginjal, bila garam bikarbonat lebih kecil daripada asam karbonat, maka akan mengalami asidosis metabolik, di mana tubuh memproduksi terlalu banyak asam. Sedangkan bila garam bikarbonat lebih besar daripada asam karbonat, maka tubuh akan mengalami alkolisis metabolik, yaitu tubuh akan kehilangan terlalu banyak asam. Selanjutnya kita masuk ke dalam metabolisme air. Air akan mengubah dan melarutkan struktur biomolekul seperti asam
nukleat, protein, dan karbohidrat menjadi ion hidrogen dengan gugus fungsional polarnya. Air yang berbentuk molekul tetrahedron akan membentuk dipol yang kemudian membentuk ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling lemah dan berpotensi untuk menguraikan ikatan lainnya. Kemudian air akan terdisosiasi menjadi proton atau ion hidrogen yaitu H+, dan ion hidroksil yaitu OH-. Kemudian air akan mengalami mekanisme homeostatis, di mana mekanisme homeostatis berfungsi untuk mempertahankan lingkungan intrasel tetap konstan seperti pH, volume cairan, elektrolit atau mineral. Di dalam tubuh, air dibagi menjadi dua, yaitu 67% di intrasel dan 33% di ekstrasel. Distribusi cairan oleh tubuh ditentukan oleh tekanan osmotik, sedangkan jumlah cairan dalam tubuh ditentukan oleh aktivitas, umur, dan tekanan hidrostatik. Di dalam tubuh, keseimbangan cairan juga diperlukan. Jadi untuk menyimpangkan cairan di dalam tubuh, input cairan harus sama dengan output cairan. Kemudian, untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh, jika temperatur panas, maka keringat akan lebih besar daripada urin. Namun jika temperatur dingin, maka keringat akan lebih kecil dibandingkan urin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sumber air pada ternak. Untuk ternak, air bersumber pada air minum. Selain itu, air juga terdapat pada pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Dan yang terakhir, air terdapat dalam air metabolik, yaitu sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Contohnya itu, C6H12O6 ditambah dengan 6O2 akan menghasilkan CO2 ditambah 6H2O. Selanjutnya, yang mempengaruhi ekskresi dengan kebutuhan air. Yang pertama adalah hilangnya air melalui kulit. Umumnya ini terjadi pada mamalia. Hilangnya air melalui kulit akan membantu melepas panas untuk mempertahankan temperatur tubuh. Hilangnya air melewati kulit akan meningkat, seiring meningkatnya juga kegiatan fisik dan temperatur lingkungan. Selain itu, ada juga hilangnya air melewati ginjal sebagai urin. Pakan yang mengandung protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan kadar keluarnya air dari ginjal sebagai urin. Selain itu juga hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea, di mana urea merupakan zat yang berbahaya bagi saluran kencing. Jadi diperlukan air untuk mengencerkannya sehingga menjadi konsentrasi yang tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Selanjutnya juga ada hilangnya air melalui sistem pernapasan yang terjadi hampir 40% pada unggas. Selanjutnya ada hilangnya air dari sistem pencernaan. Contohnya yaitu adalah pakan yang mengandung serat, mengandung sifat pencahar. Jadi di mana pencahar ini akan membuat air akan banyak keluar bersamaan dengan feses. Jadi hewan yang memakan banyak serat memiliki kotoran yang lebih basah dibandingkan hewan yang memakan sedikit serat. Contohnya, kotoran sapi akan lebih basah dibandingkan kotoran kambing karena sapi lebih banyak memakan serat daripada kambing. Yang terakhir, kita masuk ke dalam perhitungan air metabolik. Kita mengambil contoh yaitu suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, pertama-tama kita membuat tabel. Tabel terdiri dari zat-zat makanan, air metabolik hasil oksidasi dalam gram, kemudian rata-rata kalori dalam kilokalori, dan air metabolis per 100 kilokalori energi metabolis. Zat makanan yaitu karbohidrat. Air metabolik hasil oksidasinya adalah 60 gram. Rata-rata kalori adalah 400 kilokalori. Dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis adalah 15. Zat makanan protein, air metabolik hasil oksidasinya adalah 42 gram. Rata-rata kalorinya adalah 400 kilokalori. Dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya adalah 10,5. Dan yang terakhir adalah zat makanan lemak. Air metabolik hasil oksidasinya adalah 100 gram. Rata-rata kalorinya adalah 900 kilokalori. Dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisnya adalah 11,1.
Kita ambil air metabolik dari 100 gram ransum, maka 10 gram protein dikali 4 menjadi 40 kilokalori. 20 gram lemak dikali 9 menjadi 180 kilokalori. 55 gram karbohidrat menjadi 220 kilokalori. Jika dijumlahkan akan menghasilkan 440 kilokalori. Kemudian, hasil dari metabolik di atas akan diuraikan satu-satu. Yang pertama, 40 kilokalori menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Kemudian 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111 kilokalori menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Selanjutnya 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori menghasilkan 33 gram air metabolik. Dan jika dijumlahkan, total seluruhnya adalah 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kilokalori energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 dikali 10,5 adalah 420. 180 dikali 11,1 adalah 1998. Dan 220 dikali 15 adalah 3300. Angkanya adalah 40, 180, dan 220 diambil dari perkalian hasil perkalian pertama. Sedangkan 10,5, 11,1, dan 15 diambil dari tabel air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis. Jadi jika dijumlahkan totalnya semua adalah 5.718 gram air metabolik. Untuk hasil akhir 5.718 per 440. Hasilnya yaitu adalah 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air metabolik untuk setiap 100 kilokalori energi metabolis. Bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan sekitar 2.500 kilokalori, maka air metabolik yang diperoleh yaitu 2.500 dikali 0,129 menghasilkan 322,5. 0,129 adalah air metabolik yang dihasilkan setiap 1 kilokalori energi. Sumber air dapat berasal dari air metabolik yaitu 322,5, air pada makanan 750, dan air minum 1677,5. Jika dihasilkan adalah 2750. Sedangkan kebutuhan air rata-rata adalah 2,8 liter. Jadi 1677,5 gram harus dipenuhi dari air minum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.